Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tetap saged pun kadung saji pun kula beberapa hal yang perlu kita jagongkan bersama-sama. Panjenengan sudah mendapatkan ini madrasah Amil sebagai acuan utawi muqabalah perbandingan dari Lazisno di wilayah Blitar. Ini sudah diedit nih Lazisno ambil sampulnya. Yang pertama berkaitan dengan Amil. Amil niku di situ ya, coba panjenengan buka yang khusus Amil karena kita berkaitan dengan Amil. Kalau melihat konteks di Al-Quran, bahkan Amil itu secara hierarki, secara urutan, secara ranking itu kan ketiga. Innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Niku secara hierarki, secara urutan, secara ranking. Sama dengan urutan secara hierarki di dalam rangkaian arkanul Islam, syahadat, sholat, terus zakat. Nomor 3 ya. Tapi seringkali kita tidak memperhatikan tentang masalah zakat. Tentang masalah zakat. Ini saya kira kalau banyak dawuh, banyak cerita, maling kaya wong pidato. Niki kula mboten usah pidato. Yang pertama, ya di situ sudah ada keterangan definisi tentang Amil secara ringkas di dalam referensi di banyak beberapa kitab salafus soleh. Amil itu wahum alladzina yab'atsuhul imam. Jadi orang seseorang atau kumpulan, karena ini sudah terbentuk sebuah lembaga namanya lembaga Amil, berarti kan tidak hanya seorang, beberapa orang lembaganya. Makanya di sini menggunakan sighah jamak. Wahum tidak hanya individu tapi bentuk jamak. Wahum alladzina yab'atsuhumul imam. Beberapa orang yang telah diangkat oleh imam. Imam dalam hal ini di negara Indonesia ini adalah tertinggi adalah presiden. Di bawah presiden ada pembantu presiden. Dalam hal ini kita di Kementerian Agama. Kementerian Agama bersinergi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka ini sudah bisa dikatakan imam. Maka setiap kali kita memasuki bulan Ramadan atau bulan Syawal, maka yang berhak menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal, pasti akan ada pertanyaan, hakul itsbat itu siapa? Yang berhak menentukan itsbat, penetapan itu siapa? Maka di dalam kitab fikih memberikan jawaban, hakul itsbat itu adalah al-imam. Imam dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau ada yang tanya, terus pemerintah Indonesia ini apa bisa dikatakan sebagai kategori pemerintah yang syar'i? Ada
pertanyaan yang redaksinya begini, saya bacakan. Ini tadi saya menulis. Bagaimana kedudukan hukum atau status syar'i lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan fikih tentang amil? Ini pertanyaan. Bagaimana kedudukan hukum atau status syar'i lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah? Lazisme ini termasuk kan dibentuk oleh pemerintah, gitu. Karena ada legal formalnya, dibentuk oleh lembaga pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah, berarti kan ujungnya kan di pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan fikih tentang amil. Tadi amil definisinya hum alladzina yab'athuhumul imam, orang-orang yang telah diangkat oleh imam atau ditunjuk oleh imam. Maka jawabannya, hukumnya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah adalah sah, karena pemerintah Indonesia mempunyai hak syar'i untuk membentuk amil. Ini diambil dari dua referensi, di kitab I'anah ada, di kitab Minhajul Qawim ada. Wal amiluna 'alaiha itu ay az-zakat, yakni min nasobahul imam. Man nasobahul imam, orang yang diangkat oleh imam, fi akhdil ummalah minaz zakawat. Ini ada referensi dan ada dasarnya. Kadang-kadang kita sering mendengar atau di medsos dianggap pemerintah Indonesia ini yang dikatakan tauhid tidak sah, padahal di sini hasil dari Muktamar Nahdlatul Ulama bahwa pemerintah Indonesia ini adalah mempunyai hak syar'i untuk membentuk amil. Maka kita sudah mengetahui secara jelas bahwa secara syar'i amil lembaga ini yang jenengan sedoyo kulon jenengan bareng-bareng ini sah secara legal formal, baik itu menurut negara ataupun menurut agama. Wis jelas itu wis duwe panutan. Kemudian konco-konco semuanya sering kita mendengar dawuh para ulama, para kiai, disyukuri yang sangat besar. Alhamdulillah kula jenengan iki didadekne wong NU. Niki sering kula jenengan nek sowan teng para masyayikh, para kiai, kula jenengan didadekne wong NU niki sangat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kok dikai anugerah didadekne wong yang jelas secara sangat keilmuan, secara sangat amalia dan lain sebagainya, kita sudah bisa menjamin dan sudah tidak kita ragukan lagi. Bapak-bapak, konco-konco yang kami hormati, kemudian sering saya juga mendengar dari Pak Kaji Gira, Lek Jagongan, kita ini di dalam istilahnya kemarin muharrik ya. Muharrik ini penggerak, muharrik ini penggerak di dalam kita mengajak ya sanak saudara, handai tolan, masyarakat, ya umat untuk yang pertama yang berhukum wajib adalah zakat,
Kemudian yang berhukum sunnah adalah infak dan sodako, mengajak bersama-sama. Karena mengapa? Kalau kita tidak manfaatkan ini sebaik-baiknya, ya ini sudah dipikirkan oleh para sesepuh. Kita punya banyak jamaah, tapi kalau tidak dikoordinir, tidak kita openi, tidak kita ajak, maka akan bercerai-berai, maka tidak akan teropeni. Ketoke jamaahnya tapi kok akhirnya yang memanfaatkan orang lain. Mestine wis duwe lembaga lasisnu kepingin zakat iki dikene sapa, akhirnya dimanfaatkan orang lain. Maka kita bersama-sama bergerak bareng-bareng tentang masalah tata cara atau teknis. Itu tiap daerah itu kan berbeda-beda. Mungkin daerah Ustadz Purnimi dengan daerah Ustadz Aliman nggak sama, mungkin Suborolor dengan Besuki nggak sama. Urusan teknis itu saya pernah dengar dari pengurus wilayah ya Pak Kaji Anton, sesuai dengan nopo wilayah masing-masing, istilahnya nopo nopo sesuai kan bukan kok dolek gunaku carane ngene, gunaku lek kongkon podo niku mboten saged, sebab tiap wilayah, tiap daerah itu kan karakternya berbeda-beda. Jadi karakternya berbeda-beda. Itu teknis itu tidak harus sama. Yang penting tujuannya podo. Jadi masalah tata cara atau teknis itu mboten kudu podo. Yang penting tujuannya podo untuk kemandirian umat menuju ke kesejahteraan umat. Itu yang paling pokok. Jadi sesuai dengan ya budaya lokal ini kan boten podo ya, budaya lokal istilahnya, kearifan lokal masing-masing sesuai dengan kearifan lokal. Itu masalah cara. Monggo sak terusé ngisore amil niku kula ya gak ketok niki lek mboten maca motor. Maksudnya ditelaah bareng-bareng. Tadi Pak Haji Anton sudah memberikan pandangan perbedaan panitia zakat dengan amil syar'i. Di situ pun jelas kalau amil syar'i berstatus sebagai naib itu pengganti, mustafid itu orang yang berhak ya menerima, sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat atau musaki telah gugur. Yang pertama. Yang kedua, berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional yang bila dibutuhkan. Tengriki enten takit, mestinya jenengan takon ini sing nomor loro. Berhak mengambil amil syar'i loh ya. Ini kan jelas ya, kalau lazisnu ini legal formalnya adalah sebagai amil syar'i. Maka yang kedua, ini berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional bila dibutuhkan. Berarti lek mboten dibutuhne nggih wong mboten butuh ya. Iki butuh bensin kok gak kira-kira. Boten. Kan butuh bensin, ngeten kan butuh kan nggih. Jenenge wong urip ning donya ya. Ya butuh, berarti bila dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan, maka ada keterangan di kitab Kifayatul Akhyar. Sedangkan jumlah zakat yang diberikan pada amil, artinya kita bisa mengambil untuk hak sebagai amil. Amil kan mustahik dong ya, enggak? Maka disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan di beberapa pertanyaan ya, alias memakai standar ujroh misil atau ongkos standar. Ya misalnya Pak Kus mubeng-mubeng beteng itu kira-kira ngentekne bensin pirang liter. Itu berarti ujroh misil. Ngerti nggih? Artinya ongkos standar. Ongkos standar itu boleh diambilkan dari
karena berhak mengambil sebagian harta zakat yang memang haknya amil sebagai biaya operasional bila dibutuhkan. Tapi melihat dari yang sudah dipraktekkan di Lasisnu itu yang banyak, mungkin sementara ini ya sebenarnya harus dimaksimalkan. Syukur kalau zakat itu bisa dimaksimalkan. Yang banyak kita ini kan masih infak sedekah. Gitu. Ini bahkan lebih leluasa, kalau infak sedekah lebih leluasa. Maka aturannya kan harus disendirikan. Ini infak sedekah, ini zakat. Zakat kan ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nanti beberapa hal berkaitan dengan menyongsong bulan suci Ramadan, saya kira sudah maklum. Yang lain nanti kalau jenengan pelajari, ini baru dikasihkan tadi ya. Kalau ada beberapa hal, kados pun biar di grup niku, kula niku ajeng ngekei nopo-nopo kudu enek sing dibahas. Moro-moro kok ujug-ujug mboten tenan. Dadi kudu enek pancingane. Gak dipancing mboten muni. Tentang grup Lasisnu. Ada beberapa hal berkaitan tentang zakat fitrah nggih. Beberapa hal niki saya kira sudah al-maklum, hanya tinggal napa nggih sing dadi banyak pertanyaan tentang masalah ukuran apa oleh ngarani zakat fitrah dengan uang menurut mazhab Syafi'i, kemudian mengikuti mazhab Hanafi. Ini jelas ya, sing ini halaman 4 mazhab Syafi'i mengikuti mazhab Hanafi. Ada dua zakat fitrah. Sebelumnya ya, jenis kadar niki kulon jenengan pripun disepakati nopo nderek enten 3 kaul teng mriki, ada 3 pendapat. Kaul masyhur ukuran 1 sok, lek teng kita fikih kan 1 sok makanan pokok beras ada 2,75 kg niki kaul masyhur, ada 2,75 kg kaulnya Ki Haji Maksum bin Ali, ada 2,5 kg Mukhtasar Tasmidul Bayan Sohibu Umar As-Sakof. Ini singkat. Kemudian kesimpulannya di situ dengan prinsip al-ahwat, ikhtiatilah, hati-hati, dan demi mencapai ukuran tidak kurang, maka ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,80 kg. Jadi hati-hati nih, bahkan lah MUI niku 3 kilo, niku MUI 3 kilo, niku luwih hati-hati, malah saya maksudnya. Tapi untuk kita monggo disepakati, saya pernah dengar ngaji 2,5 itu sudah sah, 2,5 sudah sah. Ini dan pada waktu Ramadan kapan hari itu saya juga mendengarkan ngajinya Yai Marzuki Mustamar, 2,5 kg untuk zakat fitrah itu sudah sah. Di sini sudah ada kaulnya, ada 2,75, 2,72, 2,5 kg. Simpun pun pinten mungkin jenengan 2,5 ya simpun sesuai pasar nih adul nih. Jadi kemasannya pun 2,5 ya. Di monggo niku benteng sudah 3 kilo 28. Jangan 3 kilo. Nggih pun berjalan ya. Jadi nggih monggo umpomo, artinya kita butuh kesepakatan nopo kearifan lokal. Untuk Lasisnu nggih monggo dibicarakan. Kita butuh kesepakatan opo kearifan lokal. Kalau di lembaga ya kemarin saya di TPG itu juga ada. Kemudian nanti juga akan saya gaulkan untuk ikhtiyatnya, hati-hatinya memang 2,8. Ini ikhtiyatnya. Kemudian untuk mengikuti mazhab Hanafi di sini
ini nanti tekniknya gimana? Apa lazis nyiapne beras terus lek enek wong nggawa duwe iki tukunan beras iki. Kan ngoten to niku. Nggih ngoten. Napa ndamel langsung duwe? Lek menurut ini kan harus kurma, nggih harus kurma. Tapi saya melihat di Risalatus Zakat, mulai kurma yo piye begini makanan pokok beras sampai tetap diteruskan mazhab Hanafi, tapi nilainya 3,8 kilogram. Lek diuangkan, lek beras 3 kilo punjul 8 itu pinten ngoten. Beras terbaik loh beras. Boten kudu kurma, Saya melihat di Risalatus Zakat. Lek mriki kan kudu kurma. Berarti kudu melok regane kurma. Tapi saya melihat di Risalatus Zakat tetap ningali rego makanan pokok kutul balad gitu. Kutul balad makanan pokok di wilayah masing-masing, di daerah masing-masing. Boten kudu kurma. Nggih ngoten nggih. Kalau itu mengikuti mazhab Hanafi, atau di sini berarti otomatis lazis nu ranting-ranting nyiapi beras lek arep duwe ya kudu tuku beras dhisik gitu. Kan ngoten niku teknis lek ndamel. Itu beberapa hal yang sementara nggih dijakoni. Sementara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.